Jadi pada saat saya merubah cara berpikir, terus tentang pemahaman, tentang kesadaran, keberlimpahan itu menyertai. Keberlimpahan itu datang. Keberlimpahan seperti apa yang Pak Hari dapatkan? Bisa diceritakan? Kalau sebelumnya, keberlimpahan itu adalah tentang materi, uang. Tapi Mas, beberapa hari terakhir ini, meskipun tanpa adanya uang, keberlimpahan tentang tenang, bahagia, damai, itu saya dapatkan. Di tol rest area Ngawi, Mas. Maghrib saya masih ingat itu, karena kejadian itu nggak akan saya lupa. Ada WhatsApp dari salah satu purchasing sebuah perusahaan mengirimkan bukti transfer pembayaran. Loh, kok relate ya? Udah, alhamdulillah. Saya sampai bengong, Mas. Itu satu. Pas hari Sabtunya di hotel, saya itu closing, Mas. Ada orang yang bertanya kepada saya, calon customer mau kunjungan ke Bromo. Kebetulan saya kan ya jadi agent lah, Mas. Closing, Mas. Sebelum acara jam 12 itu. Loh, sampai saya simpulkan, berarti pada saat saya berbuat baik, semesta itu mendukung dengan memberikan keberlimpahan berupa sarana atau biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para member RSN, pemirsa YouTube Rumah Sehat Nusantara dimanapun Anda berada. Semangat sekali pada pagi hari ini tanggal 15 September tahun 2023. RSN sedang melakukan program terbaru kami, yaitu program RSN Menyapa Para Member. Dan pagi ini sungguh berbahagia sudah berada di ruangan Zoom. Hari ini ada Pak Hari Setia dan juga mentor kita Mas Ari Setiawan yang akan melakukan bincang-bincang khusus kepada member. Dan tidak lama lagi kita akan segera mulai. Saya serahkan langsung kepada Mas Ari dan Pak Hari Setia. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ari, Mas Taufik. Luar biasa, sehat ya Pak Nggih? Sehat Mas. Alhamdulillah. Dan selalu Pak, sehat, selalu berkelimpahan. Amin, amin. Terjadilah. Kata Bang El seperti itu. Kita harus meyakini doa kita. Pak Hari, di tanggal 15 bulan apa Mas Topik sekarang Mas Topik? September. 15 September. 15 September. September itu ceria ya Pak Ari ya? Ceria Mas Ari. Kebetulan September itu adalah bulan yang berkesan karena di bulan September itu 19 tahun yang lalu saya dan istri mengikat janji. Wah, luar biasa. Ini bukan kebetulan. Masa dapat jodoh kebetulan, itu udah kehendak semesta, Pak. Disyukuri. Tanggal berapa kalau boleh tahu, Pak? Tanggal 1 September. Tepat programnya RSN September Ceria. Menempuh hidup baru dan di RSN mengadakan program baru September Betul. Ceria. Tanggal 1 di launching oleh Bang El. Luar biasa, itu hadiah bagi saya, hadiah terbesar, hadiah yang luar biasa bagi saya pribadi dari RSN. Iya. Dari RSN, dari kita semua, dari semesta. Kalau bahasa Inggrisnya itu anniversary ya Pak ya? Betul, anniversary. Betul sekali. Nah Pak Hari,
Pak Hari masuk RSN sudah berapa lama, Pak Hari? Saya pertengahan bulan Juni 2023, tapi mulai aktif di awal-awal Juli, Mas Hari. Oke. Di situ Pak Hari langsung masuk ke grup yang Nafas Sadar 7 Cakra atau ke member yang umum dulu, Pak Hari, waktu itu? Waktu itu umum, setelah cuma sebentar langsung ke grup Sadar Nafas 7 Cakra. Apa yang membuat Pak Hari tertarik dengan kami di RSN? Sebelum masuk RSN, saya kan sudah mengenal adanya Sadar Nafas ya. Kalau di basic saya kan, di keyakinan saya, di agama saya Islam itu kan ada zikir khafi. Jadi tanpa putus, tanpa medot, melalui nafas. Saya punya angan-angan pada saat itu, punya kerentek. Kapan ya saya ketemu dengan komunitas yang mengajarkan tentang nafas, bisa belajar bareng-bareng, ada schedule untuk bernafas, untuk bermeditasi. Itu lama. Akhirnya saya ketemu RSN itu di Ngaji Roso. Waktu Bang El diwawancarai oleh Mas Hendra Ngaji Roso itu. Dari Ngaji Roso. Betul. Dari situlah akhirnya, wah, ya ini yang saya cari. Padahal sebelumnya banyak YouTube yang sudah saya lihat, tapi kliknya itu ya di RSN. Alhamdulillah. Dan apa yang Bapak dapatkan setelah masuk ke RSN, Pak? Awal-awal, kalau pertama itu yang pasti adalah cara berpikir saya. Cara berpikir akhirnya dirubah. Saya rubah pelan-pelan. Akhirnya dengan cara berpikir itu akhirnya arahnya ke pemahaman. Pemahaman impact-nya adalah ke aktualisasi, aplikasi kehidupan saya sehari-hari. Contoh, saya dulu sering tidak bisa mengendalikan emosi. Dengan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh RSN, tulisan-tulisan Bang El, Mas Ari, Mas Ibu, itu akhirnya merubah cara berpikir saya. Dan akhirnya saya paham, oh seperti ini. Akhirnya saya rubah dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu. Oke, Pak Hari, luar biasa. Jadi dari pemahaman muncul kesadaran, dan kesadaran muncul keyakinan, kemudian menjadi sebuah pengetahuan baru ya Pak ya? Betul. Nah, setahu saya pengetahuan baru itu yang disebut beberapa pakar spiritual itu adalah awakening, kebangkitan spiritual, kesadaran yang muncul dari dalam. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan sadar nafas yang selama ini kita praktekkan di Rumah Sehat Nuswantara. Pak Hari, yang berkesan, yang paling berkesan di Rumah Sehat Nuswantara, menurut Pak Hari apa? Ada kejadian apa? Keajaiban ya menurut saya. Jadi pada saat saya merubah cara berpikir, terus tentang pemahaman, tentang kesadaran, keberlimpahan itu menyertai. Keberlimpahan itu datang. Keberlimpahan seperti apa yang Pak Hari dapatkan? Bisa diceritakan? Kalau sebelumnya, keberlimpahan itu adalah tentang materi, uang. Tapi Mas, beberapa hari terakhir ini, meskipun tanpa adanya uang, keberlimpahan tentang tenang, bahagia, damai, itu saya dapatkan. Saya merinding ini Mas ngomong seperti ini. Kalau ngomong di RSN itu nggak boleh bohong, harus sesuai dengan rasa. Nah, saya lagi ngomong sama Mas Ari ini, itu yang saya dapatkan. Dan ini yang disampaikan Bang El, baru saya ngerti bahwa kita itu hidup ya pada saat ini, Mas. Ya mungkin sekedar teori sih ya, kalau orang mengartikan. Tapi yang saya alami itu, hidup itu ya pada saat ini dengan sadar nafas. Oke, berarti keberlimpahan menurut versi Bapak tidak hanya sekedar bentuk fisik atau materi atau uang,
namun dengan menyadari hidup adalah saat ini, right here, right now, sekarang dan saat ini juga, itu sesuatu yang tidak pernah kita bisa mengulangi kembali. Itu yang paling mahal di situ. Dan untuk menikmati hidup ya hanya dengan rasa syukur tadi, Pak. Ya, menggunakan fasilitas-fasilitas semesta apapun itu di saat ini untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Nah, Pak Hari, ya, ada tidak kisah atau momen ketika masuk RSN yang menurut Bapak ini seakan-akan kebetulan tapi tidak kebetulan? Sering, Mas, sering. Nah, ceritakan, Pak. Itu pun masih saya amati, cermati, pelajari. Contoh, pada saat saya berangkat ke Jogja Gathering ini, ada niatan ini, Mas. Udahlah saya berangkat. Tapi dalam hati itu ada yang mengatakan, ajak keluargamu, semuanya kamu ajak. Oh begitu, oke. Kan otomatis butuh biaya tuh, Mas, kalau ngajak keluarga. Pasti kan ya. Oke, kita persiapkan untuk biaya dan sarana, kita berangkat. Di tol rest area Ngawi, Mas. Maghrib saya masih ingat itu, karena kejadian itu nggak akan saya lupa. Ada WhatsApp dari salah satu purchasing sebuah perusahaan mengirimkan bukti transfer pembayaran. Loh, kok relate ya? Udah, alhamdulillah. Saya sampai bengong, Mas. Itu satu. Pas hari Sabtunya di hotel, saya itu closing, Mas. Ada orang yang bertanya kepada saya, calon customer mau kunjungan ke Bromo. Kebetulan saya kan ya jadi agent lah, Mas. Closing, Mas. Sebelum acara jam 12 itu. Loh, sampai saya simpulkan, berarti pada saat saya berbuat baik, semesta itu mendukung dengan memberikan keberlimpahan berupa sarana atau biaya. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat acara ngopi di Surabaya, saya lama nggak ketemu teman lama ini akhirnya saya tolong untuk jemput saya untuk ngantar ke tempat acara ngopi. Setelah acara ngopi, dia juga saya minta tolong untuk jemput saya. Singkat cerita, kami ngobrol, bertemu, akhirnya saya ajak makan bareng. Yang menunya dia suka. Kita makan, cerita soal kerja, keluarga, karena lama nggak ketemu kan ya. Akhirnya saya bungkuskan makanan 2 bungkus untuk dibawa pulang untuk keluarganya. Di tengah-tengah kita ngobrol, Mas, karena saya tuh lama nggak ketemu dengan teman, bahagia, seneng, bahagia, ngalir aja. Ada WhatsApp, Mas, dari salah satu purchasing perusahaan. Purchasing order atau SPK itu turun. Loh, nah ini loh. Jadi antara di Jogja sama di Surabaya, startnya, berangkatnya itu karena bahagia, seneng, keberlimpahan itu diberikan oleh alam semesta. Nah, itu seperti itu, Mas ya. Itu berupa wujud nyata ya. Nah, yang terakhir ini 3 hari 4 harian ini rasa itu luar biasa, meskipun tidak ada kabar baik, tidak ada kabar apa-apa tentang pekerjaan, tapi rasa di ini nggak bisa saya utarakan. Saking bahagianya, saking senangnya. Right now ya Pak ya, saking bahagia, saking senangnya tidak bisa diutarakan, mendapatkan semacam momen yang selalu membuat hati dan pikiran kita itu dalam kondisi keadaan gelombang otak yang alfa, tenang. Karena menurut pemahaman saya juga di Al-Quran juga hampir-hampir mirip. Kalau di Al-Quran dituliskan hidup di dunia itu seperti sendau gurau, guyonan aja. Mas Topik mungkin tahu di situ ayatnya apa. Hidup di dunia itu kayak sendau gurau aja. Nah, mungkin Mas Topik bisa menceritakan, Mas Topik, sebelum dilanjut sama Pak Ari. Oh bisa diceritakan, Mas Topik? Oh enggak. Bagaimana Pak Ari? Itu kalau nggak salah Ankabut ayat berapa? Saya pernah naik motor nih, di depan saya itu ada mobil,
yang ayatnya kurang lebih seperti itu, bahwa hidup di dunia itu hanyalah senda gurau. Betul itu, Mas? Mau saya foto nggak bisa karena saya naik motor, Mas. Oh, jangan Nah, nanti malah bahaya nanti. saya baru nggak lah, kalau senda gurau ngapain saya mumet ya perjalanan Ngoyo. ini. Oh Nah, iya di ya. sini. Dan di situ ketika kita sambungkan dengan pemahaman yang ada di RSN tentang hukum energi, frekuensi, dan vibrasi, ketika gelombang otak berada dalam gelombang yang di alfa, itu adalah kondisi manusia dalam keadaan santai. Orang santai bisa lebih fokus, lebih menyerap apapun itu, lebih bisa memunculkan intuisi, dan hal-hal positif muncul dari yang gelombang otak alfa ini. Dan itu juga relate dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran atau kitab dari agama Islam. Nah, di sini setiap kali kita bernafas sadar, setiap kali kita melakukan meditasi maupun self healing dimanapun dan kapanpun itu, usahakan dalam kondisi tenang dan nyaman. Kalau belum bisa lakukan, jangan menyerah. Itu belum terbiasa aja. Nah, Pak Hari, pernah nggak Pak Hari merasakan untuk waktu di awal-awal dulu waktu masuk Rumah Sehat Nusantara, sudah dalam kondisi tenang tapi kok pikiran loncat-loncat? Pernah nggak, Pak? Ya sering, Mas. Itu Sering ya? Sering. Nah, solusinya apa untuk Pak Hari sekarang? Tetap tekun, Mas. Saya jalani saja. Saya pinjam istilahnya Mas Hari ya. Kalau masuk RSN itu tetap jalani prosesnya, nikmati prosesnya tanpa protes. Itu aja, Mas. Kalau menurut saya. Tanpa protes. Bagus. Kalau kita protes berarti kita memunculkan mental block seperti Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Protes. Betul, ya. Nah, Betul, Mas. itu juga saya dapatkan esensi dari situ karena RSN itu bukan berpedoman dari satu buku ke buku yang lain, tapi dari pengalaman-pengalaman setiap kitab suci yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kitab suci manusia itu sebenarnya bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, bukan. Kitab sucinya adalah perjalanan hidup kita, guru sejati kita. Kita berpedoman pada satu agama, namun kita nggak menggunakan akal dan pikiran dan hati nurani kita. Jadi untuk memunculkan esensi dari kehidupan beragama atau esensi dari kehidupan bersosialisasi terhadap manunggaling kawula Gustinya, hablum minallah hablum minannasnya, alat utamanya bukan kitab yang di agama itu, tapi akal dan pikiran kita. Itu alat utama. Hati nurani kita dipertanyakan di situ. Mau menganggap orang masih di luar golongan itu adalah orang yang masih sesat, atau kita sama-sama belajar di situ. Itu pilihan. Dan saya tidak memaksa orang harus percaya sama saya. Kalau percaya sama saya musyrik ya Pak ya. Jadi gini, Pak Hari, ini terakhir nih Pak Hari, pertanyaan. Mungkin ada 2 pertanyaan di sini. Di Rumah Sehat Nusantara itu kan Bang El selalu menulis dengan chattingnya kalimat-kalimat motivasi. Kemudian Bang El selalu memberikan motivasi secara voice note atau secara YouTube. Ada tidak Pak energi dari Bang El yang Bapak rasakan di situ? Ngena semua, Mas, kalau menurut saya pribadi. Asalkan pakai rasa ya, ngena semua tulisan-tulisan Bang El melalui grup-grup yang ada di Rumah Sehat Nusantara itu. Kalau kita pelajari, kita amati, kita rasakan, ngena kalau menurut saya ya. Makanya saya kasih bintang semua. Dan itu akan terjadi. Maksud saya mengalaminya. Contoh yang disampaikan Bang El, dengan sadar nafas, kita kurang lebihnya seperti dengan sadar nafas, kita tidak akan terpengaruh apapun yang terjadi di luar diri kita. Loh, itu ngena. Dan saya sudah membuktikan bahwa kalau kita dengan sadar nafas dan masih terpengaruh dengan situasi di luar diri kita, ya saya ngerasakan juga loh, nggak nyaman jadi. Tapi dengan diam, situasi apapun, kita diam, luar biasa efeknya. Ya,
Di saat diam Tuhan berbicara. Dan di saat kita bingung, stres, banyak pikiran, Tuhan enggan mau ngomong ya Pak. Itu sering Bang El sampaikan dan itu sekarang juga saya masih pakai itu. Luar biasa itu kalimat itu. Pertanyaan yang kedua ini Pak, untuk member yang ada di RSN dan pemirsa YouTube Rumah Siar Nuswantara, apa pesan-pesan Bapak untuk beliau-beliau yang ada di sana? Kalau untuk member RSN, mari kita sama-sama belajar, tetap semangat, jalani panduan-panduan dari RSN dengan tekun, dengan sabar dan sadar. Jalani prosesnya tanpa protes. Itu untuk member, karena saya pun masih belajar juga, sama-sama belajar. Untuk yang di luar RSN, banyak gerbong Mas, kalau bahasa saya, banyak gerbong yang menawarkan tentang panduan-panduan meditasi. Tapi yang saya rasakan di RSN, kalau dilihat dari sisi nominal, itu terjangkau. Tapi luar biasa. Banyak yang mengatakan naik Avanza, rasa Mercy. Dengan catatan, gunakan rasa. Itu kalau menurut saya, Mas Ari. Baik Pak Ari, terima kasih waktu untuk silaturahmi dengan member RSN luar biasa. Di sini udah 20 menit lebih, tidak terasa ya Pak ya? Tidak terasa. Tidak terasa. Pengen lanjut mungkin lain hari atau Bapak akan diundang dalam Zoom live streaming di YouTube. Untuk sementara informasi ini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan Bapak. Dan semangat untuk Bapak, seperti pesan Bang El ke Bapak, teruslah berbuat baik. Betul. Saya bisa menceritakan apa yang saya alami akhir-akhir ini terhadap situasi keluarga saya, Mas Ari. Oh, oke. Silakan Pak. Silakan. Saya itu orangnya kan idealis, mengajarkan ke anak istri itu sangat idealis. Ini sebelum masuk RSN loh ya. Contoh, menata sesuatu itu harus rapi. Kalau nggak dilaksanakan saya emosi. Tapi setelah masuk RSN, punya rem, ada pengendali. Itu satu. Terus yang kedua, saya itu orangnya boleh dikatakan cuek. Sama istri saja saya kurang romantis. Tapi setelah masuk RSN, benar apa yang dikatakan Bang El, bahwa wanita itu Padma. Saya sering nyium istri saya, sering meluk istri saya. Ini kalau saya teruskan saya nangis. Bahwa cinta kasih dalam keluarga itu luar biasa. Saya terima kasih ya, sudah diajarkan cinta kasih di RSN. Luar biasa Pak. Ini sangat mengharukan. Intinya dari kondisi mental yang sebelumnya sangat idealis atau perfeksionis, kemudian bertemu dengan kami di RSN dengan saudara-saudara yang hampir 10.000 member terkumpul dalam satu ruang dan semuanya bervibrasi dengan penuh cinta, membuat Bapak semakin berkesadaran, semakin berkelimpahan, semakin santai, semakin tenang, dan semua baik. Akhir-akhirnya semua baik ujungnya. Terima kasih Pak Hari untuk waktunya dan tempatnya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Mas Taufik. Baik, terima kasih Mas Ari dan Pak Hari yang hari ini, pagi ini sudah berbagi kepada kita.